izin menyampaikan yang mulia, karena ini menyangkut yang saya yakini sebagai terdakwa, sebagai keadilan. Mohon jika diperkenankan di dalam ujung persidangan yang terhormat ini, saya sebagai terdakwa, tim jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim yang mulia melakukan mubahalah. Mubahalah itu adalah sumpah kutukan. Setuju. Mohon izin, saya meyakini substansi tentang pembelaan saya sebagai terdakwa. Tentu penuntut umum juga punya keyakinan di dalam menulis dan menyampaikan dakwaan dan tuntutan. Majelis tentu sudah mempertimbangkan dengan selengkap mungkin dan itu diputus berdasarkan keyakinan majelis. Karena sebagai terdakwa saya yakin, penuntut umum yakin, majelis juga yakin. Mohon diizinkan di forum yang terhormat ini, majelis persidangan yang terhormat ini, untuk melakukan mubahalah. Siapa yang salah, itulah yang sanggup menerima kutukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kali ini sebuah informasi menggembirakan dari beberapa ormas, yaitu Ormas Himpunan Mahasiswa Islam atau Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, dan juga Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia dan JARI, bahwa pada tanggal 10 April nanti bekas Ketua Umum JARI atau Perhimpunan Indonesia, Anas Urbaningrum, akan keluar dari Sukamiskin, Bandung, dari penjara yang hampir kurang lebih selama 10 tahun. Dan ini sudah dipersiapkan oleh rekan-rekannya, sahabat-sahabatnya, terutama dari alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang mungkin akan menggerakkan sekitar 500 orang untuk menjemput Anas Urbaningrum. Jadi bukan digerakkan, tapi bagaimana dengan sukarela kawan-kawan itu akan dengan berbondong-bondong menuju lokasi Bandung, penjara Sukamiskin, untuk menjemput Anas Urbaningrum. Dan juga beberapa tempat seperti alumni HMI dari Tangerang dan juga kelompok-kelompok perhimpunan yang lain yang dari jaringan Indonesia juga akan menjemput Anas Urbaningrum. Jadi diperkirakan sekitar 500 sampai 1000 orang akan melakukan buka puasa bersama di Bandung. Dan setelah itu Anas Urbaningrum akan menuju Blitar, ketemu dan sungkem kepada ibundanya. Lalu beberapa hari beliau beristirahat di Jawa Timur dan setelah itu kembali berkumpul dengan teman-temannya untuk melakukan gerakan-gerakan selanjutnya tentang bagaimana perbaikan dan merumuskan hal-hal yang dilakukan untuk bagaimana mengarahkan Indonesia yang lebih baik ke depannya. Jadi ada beberapa wacana yang berkembang bahwa Anas Urbaningrum akan masuk ke salah satu partai dan diberikan posisi strategis. Anas Urbaningrum akan berjuang bersama dan bagaimana membuat Cikias ketar-ketir. Jadi perlu ditegaskan dalam video ini bahwa Anas Urbaningrum telah melepaskan segala sesuatu yang berkaitan mungkin dengan masa lalunya, seperti Cikias dan SBY itu adalah masa lalu. Jadi kalau masih ada pihak-pihak yang masih mengaitkan dengan SBY dan Cikias, mungkin itu perlu ditinjau kembali. Kemudian Anas Urbaningrum akan berdiri di salah satu partai untuk menjadi wadah perjuangan juga, itu mungkin masih perlu diperbincangkan dan ditinjau kembali. Yang pasti Anas Urbaningrum ketika dijemput di Bandung itu tanpa atribut partai. Hanya ada ormas-ormas tertentu dan di sana tidak ada partai yang menjemput Anas Urbaningrum. Itu murni dari kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok ormas yang menjadi teman-teman dekat Anas Urbaningrum di masa lalu. Jadi mungkin wacana-wacana seperti baliho yang pernah dipasang, tunggu beta kembali, dipasang di Cikias, kemudian ada beberapa petinggi partai yang mewacanakan Anas Urbaningrum akan masuk dalam sebuah partai, itu masih perlu ditinjau kembali, itu masih
perlu menjadi sebuah wacana yang juga mungkin belum dijawab dengan tuntas oleh Anas Urbaningrum, di mana dia akan berpijak untuk menjadi wadah perjuangan baru. Yang pasti Anas Urbaningrum berdiri di atas semua partai. Yang pasti Anas Urbaningrum akan bersama-sama rakyat Indonesia memperjuangkan keadilan, karena beliau adalah salah satu contoh orang yang dikriminalisasi, orang yang tidak mendapatkan keadilan selama 10 tahun lamanya. Dan ketika beliau keluar, bahasa-bahasa perjuangan untuk penegakan keadilan itu yang disuarakan. Dan rekan-rekannya sudah siap bersama-sama dengan beliau, karena hari ini kita lihat di tagar-tagar misalnya WhatsApp itu orang sudah mulai memasangkan bagaimana tentang foto-foto Anas Urbaningrum disandingkan dengan beberapa rekan-rekan yang ada. Mungkin sudah ratusan atau ribuan rekan-rekan yang membuat tagar seperti itu bahwa tidak akan pernah berhenti berjuang seperti itu. Jadi loyalis Anas ini masih ada di mana-mana, masih tersebar di seluruh Indonesia yang merindukan kembalinya orang yang brilian, orang yang cerdas, cemerlang seperti Anas Urbaningrum untuk kembali berkiprah di Republik ini, berkiprah tanpa dendam, berkiprah mungkin tidak perlu dengan embel-embel masa lalu dan menghabisi seorang atau kelompok orang seperti itu. Sehingga wacana-wacana juga yang ingin membuat bahwa seolah-olah ada benturan Anas Urbaningrum dengan Partai Demokrat, dengan SBY, mungkin itu perlu ditinjau kembali dan perlu dibahasakan kembali bahwa Anas tidak akan mengarah ke Cikias, ke SBY, tapi Anas bagaimana mengarah kepada perbaikan bangsa ini, sehingga bangsa ini ke depannya tidak ada lagi atau semakin minim yang namanya kriminalisasi. Bangsa ini ke depannya bisa menemukan keadilan, karena banyak anak-anak bangsa yang tidak mendapatkan keadilan, yang salah satunya ditemukan oleh Anas Urbaningrum, sehingga beliau bisa harus mendekam di penjara sampai selama 10 tahun lamanya. Jadi politus yang berbahagia, kita harus mengatakan dalam video ini, kita harus membahasakan kepada semua pihak bahwa wacana-wacana apis berhadapan-hadapan, wacana balas dendam itu sudah tidak ada dari Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum akan hadir sebagai seorang yang steril, yang mungkin punya dosa di masa lalu, kita juga harus akui, tapi walaupun itu harus diakui juga dia adalah orang dari korban dari kriminalisasi. Sehingga langkah-langkah besarnya dinantikan mulai tanggal 10 April ketika beliau keluar dari penjara Sukamiskin. Dan rekan-rekannya yang tersebar di seluruh Nusantara itu akan siap bergerak dengan Anas Urbaningrum. Memang beberapa waktu yang lalu teman-teman sejawatnya, teman-teman seperjuangannya sempat mungkin kecele, sempat mengatakan bahwa ada sebuah partai yang menampung bagaimana loyalis Anas berjuang bersama, sehingga banyaklah didirikan mulai dari kabupaten sampai ke provinsi. Yang disebut ketika warga-warga himpunan itu mau bergerak, disuruh rebut pulau, mereka akan merebut pulau tanpa dengan bantuan biaya dan lain-lain. Namun ternyata hari ini juga mungkin banyak mengecewakan loyalis Anas, dan ternyata Anas Urbaningrum tidak pada posisi seperti itu. Jadi beliau sekarang sampai hari ini masih netral, dan teman-teman loyalis Anas, teman-teman para loyalis Anas itu masih menunggu apa perintah dan komando dari Anas Urbaningrum ke depannya, apa yang harus dilakukan, dan tidak berdiri pada sebuah partai. Tapi yang pasti hari ini Perhimpunan Pergerakan Indonesia sudah berjalan, kemudian Jaring Indonesia sudah berjalan, beberapa koordinator sudah mempersiapkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Anas Urbaningrum untuk mulai kiprahnya ketika bebas tanggal 10 April 2023 saat ini. Dan untuk menyambut 2024 mungkin Anas Urbaningrum juga masih cooling down. Beliau masih mungkin banyak silaturahmi, mengunjungi rekan-rekannya di seluruh Nusantara, karena Indonesia ini cukup luas. Jadi Anas juga mungkin akan berkeliling, Mas Anas akan berkeliling dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari satu pulau ke pulau yang lain. Bagaimana merajut kembali sesuatu yang sudah lama, mungkin 10 tahun itu adalah satu dekade yang cukup lama, sehingga perlu dibahasakan kembali, perlu dirajut kembali. Misi perjuangan, bahasa perjuangan itu harus dibahasakan, disatukan kembali, sehingga ketika ada satu gerak, satu komando yang akan dilakukan oleh Anas Urbaningrum, teman-temannya sudah siap di setiap tempat. Itu yang terjadi. Jadi perlu kita tepis bahwa Anas Urbaningrum tidak berdiri di salah satu partai. Anas Urbaningrum tidak serpihan, tidak partisan. Jadi dia berdiri di atas semua partai, dan bagaimana mengupayakan terwujudnya keadilan, bagaimana mengupayakan
Indonesia lebih baik ke depannya tanpa balas dendam kepada Cikias ataupun SBY karena itu masa lalu. Jadi ini sekadar informasi bahwa berbahagialah kepada warga himpunan, kemudian Perhimpunan Pergerakan Indonesia, kemudian Jaringan Indonesia. Selamat menyambut kebebasan Mas Anas Urbaningrum pada tanggal 10 April 2023 beberapa hari yang akan datang. Mungkin pelotus yang berbahagia hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tahu.